Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa lagi di pekan kali ini pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini namanya sarjana sebentar pendidikan agama Islam. Biasanya kan bukunya Islam. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita itu nanti akan belajar tentang kurban yang lalu itu sudah dijelaskan, dan ini kan ada hubungannya. Nanti kita akan menemui namanya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, makanya Ustaz nanti akan mengajarkan tentang itu, tentang berkurban, sekaligus nanti tentang ada hikmah, ada hubungannya dengan sosial dan lain sebagainya. Sebelum menuju ke sana, Ustaz mau mengabsen. Ada yang nggak masuk? Bisa pulang ya karena sakit. Bentar. Sambil mengabsen, kalian bukunya tidak dibuka dulu, karena ini nanti di awal kita akan ada game sebentar. Nah, gamenya ini nanti adalah game mencocokkan gambar. Mencocokkan gambar. Bentar. Nanti. Yang tidak masuk, Naja itu sakit. Naja itu absen berapa? 19. Naja sakit, kemarin sakit. Yang Isa barusan pulang sakit. Nanti saya akan tayangkan, tapi sebelum itu kita akan screening dulu dengan mencocokkan sebuah gambar. Saya akan berikan gambarnya. Ini nanti setiap ini meja akan mendapatkan gambar dan menempelkan. Ini saya katakan ini kelompok 1, ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan juga dulu di sini saya jelasin ini kelompok 4. Nah, di dalam situ ada 2 lembar anak-anak. Yang pertama lembarnya itu di situ mencocokkan gambar yang sesuai, ya, sesuai dengan tahapan unsur berkurban. Jadi nanti yang ada hubungannya dengan kurban, ya, ritual kurban atau Idul Adha dan kurban itu nanti kamu tempatkan di lembar yang sesuai. Terus yang satunya yang tidak sesuai dengan berkurban itu nanti letakkan di situ juga. Begitu ya. Kalian punya lem apa enggak? Lem. Ada lem. Terima kasih. Nah, Ustaz kasih waktu hanya 5 menit untuk mengerjakan ini. Silakan bisa dibuka semuanya. Itu ada di amplopnya. Spesial itu yang buat amplop sehari. Silakan, yang ada hubungannya dengan kurban semuanya bisa bareng-bareng. Ada yang memilih, ada yang menempelkan. Ya, waktunya 5 menit berjalan. Nanti yang sudah silakan bertakbir. Yang sudah bilang takbir atau baik selamat.
kan gambarnya. Kalau nanti nggak cukup dibaliknya juga nggak apa-apa. Bisa apa Pak? Oh ya, gambarnya boleh kasih. Kalau nggak cukup di belakangnya nggak apa-apa, karena terbatas cetaknya. Nanti dulu nih, salah dong, ini dulu dong. Kabinnya dikasih dulu baru ada. Masa langsung ada baru dikasih? Loh, kan ngajinya kan bersama dengan dibebanin. Kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu yang pertama terus.
Untuk ambil lagi. Oh iya, nanti nempel lagi sih. Yang sudah silakan ditata yang rapi. Jadi setelah membagi kelompok 4, terus kelompok 3 sebelum. Putih-putih jenis. Makan permen gitu. Aja bohong dah, aku lo ketok. Oh iya. Bukan itu dokter. Sambil menunggu kelompok yang terakhir, semuanya diperhatikan dulu. Usahakan ambil dulu kelompok 2 dulu yang pertama. Diperhatikan. Tadi Ustadz memerintahkan untuk menempelkan ini, itu yang ada hubungannya sesuai unsur yang ada di dalam kurban. Jadi tidak harus untuk ada ceritanya di balik itu semua. Jadi misalkan ada yang, oh ini apa namanya, ada kambing dulu, terus baru ada pisau, setelah itu baru dibagikan, dikasihkan, nggak ada gitu. Jadi yang penting itu ada hubungannya. Ustaz lihat ini dari kelompok 2 ini sudah sesuai. Nanti di sini kasih orang kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 kelas 5 Andes. Terus namanya siapa aja? Silakan ditulis. Nah, ini sudah sesuai, ada dari kurban, ada domba, kambing. Loh, berarti ini sesuai apa enggak? Tidak ada hubungannya. Berarti bisa kasih garis ya. Terus ini ada, ini tidak ada. Ini ada. Coba kita lihat. Ini ada enggak? Enggak ada. Ini ada. Silakan dikoreksi. Ya, gambar tahapan kurban yang sesuai. Kalau ada yang memasukkan kalimat di infak, berarti tidak sesuai ini hubungannya dengan kurban. Atau infaknya ini maksudnya infak biasa nak. Biasanya sholat itu ada yang disuruh masuk infak. Habis sholat id. Gimana? Masjid. Loh, biasanya ada tanda sholat id. Itu di luar. Di luar kurban. Terus ada beras 2,5 kilo ini zakat fitri atau zakat fitrah ini disilang. Berarti ini masuk yang tidak sesuai. Sekarang yang tidak sesuai di sini. Contoh, ini benar. Terus yang belakang benar. Nah, ini sesuai nih harusnya. Nabi Ibrahim kan sesuai. Ya, yang Nabi Ibrahim artinya sesuai. Silakan dikasih nama dulu. Sama nama apa? Ya sudah, kita rombak saja. Masalah sampai. Yang sesuai. Bentuk puasa Arafah. Kalau berkurban itu nggak boleh puasa. Nah ini kan Bentuk
puasa Ramadan. Iya, makasih Mas. Dan itu tak bisa lagi. Sekarang kelompok 2 tadi betul berapa? Salah berapa kelompok 2? Yang kasih Anda 4. Salah 4. Kelompok 4 salah. Gak usah itu. Ya. Kelompok 3. Salah 4. Terus anak-anak di situ yang dimasukkan itu dalam ibadah kurban. Ibadah kurban. Kalau di situ ada namanya puasa Arafah, berarti kan sebelum itu. Sekarang coba diperhatikan itu diletakkan di tengah. Sekarang perhatikan di layar. Kita akan membicarakan terkait yang kalian mainkan tadi. Ini tadi kan kita coba tebak gambar. Biar gampang, biar gampang. Jangan dianggap serius. Tinggal di sana. Suatu malam beliau bermimpi membeli Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan syaitan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para Nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim, bertambah kecintaan kepada anaknya, bertambah mantap pula dia melaksanakan perintah yang sudah itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkannya pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim malah kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan dalam hidup. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Ismail kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Itu anak-anak. Kira-kira tadi di situ tokohnya siapa? Yang jadi Nabi Ismail dan kisahnya tentang apa? Berkurban. Terus di situ peristiwanya apa?
ada peristiwa, ada setannya tadi ya, ada setannya terus. Pas mau apa itu sebenarnya kan mau disini pas Terus setelah itu kan nggak jadi diganti domba. Oh, nah, kamu bilang di prank, udah diganti enggak ya? Karena dulu itu Nabi Ibrahim udah itu tadi ada mimpinya. Terus setelah mimpi ternyata sudah berniat ikhlas, setelah mau disembelih, ternyata sudah diganti dengan seekor domba. Nah, anak-anak untuk mempertajam itu, ini Ustaz ada lagi untuk magic picture game. Nah, ini itu nanti kalian tempel, nanti kalian ambil gunting, digunting terus ditempel. Ini sesuai syarat dan tidak sesuai syarat. Ya, untuk menggali lebih dalam kalian bisa apa enggak mengenali sertifikat. Silakan diisi dulu untuk identitasnya. Identitas itu maksudnya nama kelompok berapa kamu? Kelompok berapa tadi? Di awal kan sudah ada nama kelompok. Silakan, ada yang menggunting, ada yang mengklasifikasikan. Ayo, ada yang gunting. 1, 2, 3, 6. Waktunya 5 menit. BTW lucu ya. Tebak-tebak ya, yang mana tuh? Sini. Rambut. Jadi pokoknya kamu tempel yang sesuai dan tidak sesuai. Waktu tinggal 4 menit. Tinggal 4 menit. Ayah ada yang gunting, ini sisihkan aja. Ada yang mahal. Sesuai.
kelompok Pak. Mas, Bapak, perhatikan di sini. Ini sudah ada punyanya kelompok 4. Coba diperhatikan ini sisi kanan yang sesuai, sisi kiri yang tidak sesuai. Coba sekarang semuanya ada yang sama kayak gini. Sama tapi sesuainya sama tapi tata letaknya beda. Oh, tata letaknya beda, nggak apa-apa. Dia juga sama. Sama ya. Coba diperhatikan. Yang di atas ini ada sapi. Sapi yang warna putih. Sesuai apa nggak sesuai? Ya, ini kambing. Ada domba. Ada sapi Brahmana. Brahma, sapi Brahma. Sesuai. Kira-kira yang tidak sesuai ini apa? Sapi apa? Sapi kulit. Cacar. Kayak Alfat cacar. Sapi cacar boleh apa enggak? Ini bukan cacar, nah lebih ke sakit kulitnya itu bolong-bolong. Bolongan. Kalau ini apa namanya? Ini kambing kontes di Jawa Barat ada rezeki. Boleh enggak? Meskipun harganya mahal, tapi kok boleh. Nah, ini kambing kontes itu adalah termasuk kambing yang sangat besar, tanduknya lengkap. Kalau kontes kan nggak mungkin tanduknya 1. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Berarti artinya ini di sini. Ini anak sapi tidak sesuai. Ini sapi anomali. Ini nggak sesuai. Ini kambingnya anomali juga. Kambingnya tidak punya kaki yang besar. Ini kelompok ini salah satu. Ini salah satu juga. Ini bekon tadi. Ganti. Semuanya salah satu. Salah satu semua. Anak-anak, karena waktunya mau habis dan kita masih lama, minta kesepakatannya. Ini kan ada waktu kira-kira 15 menit lagi, sedangkan Ustaz masih dalam proses ya, masih belum materi. Ini tadi masih SBG, ya masih mencocokkan. Dan yang ketiga juga ini masih belum masuk ke dalam inti. Yang sudah selesai, Ustaz akan mengambil sininya dulu. Sehingga sini kita kasihkan biar aman. Silakan semuanya tugasnya ditaruh di tengah atau ditaruh meja yang kosong. Sini. Ini kan materinya Ustaz ini belum terbuka slide-nya. Nanti enggak dari awal enggak. Bukannya sirap? Ada. 15 menit lagi. Anak-anak, sekarang kita masuk ke permainan yang ketiga. Tadi yang pertama itu tebak gambar, yang kedua matching picture game, yang ketiga ada namanya tentang stasiun belajar. Stasiun belajar itu nanti setiap kelompok akan mengunjungi kelompok lain untuk mencatat. Ya, untuk mencatat. Jadi boleh kalian membawa catatan. Yang penting kalian catat. Ustaz kasih waktu untuk mengamati 6 menit untuk mengamati stasiun game. Jadi ini akan terjadi. Yang pertama di sini ada cerita lain buka. Kalau boleh ditutup. Ini tentang hewan kurban. Ini kriteria hewan kurban. Ini tentang bayar Quran. Perintahnya, perhatikan dulu, Mas. Perintahnya, kalian selain mengamati stasiun belajar yang ada di tempatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, kalian juga nanti akan bergantian berkeliling untuk mengamati
tempatnya teman kalian, kelompok yang lain, jadi stasiun belajar yang lain. Setelah itu, setelah selesai nanti waktu 6 menit berlalu, Ustadz akan kasih kertas kosong. Kalian bisa membuat mapping sederhana, dikasih judul tentang syarat hewan kurban. Syaratnya di sini dan jangan lupa syarat tentang berkurban aja. Judulnya, mappingnya tentang berkurban. Judulnya nanti di atas ini berkurban. Gitu ya. Nah, silakan mulai dari 6 menit dari sekarang, silakan berkeliling melihat kertasnya masing-masing. Boleh membawa catatan, boleh dimasukkan. Kertasnya ditinggal, nggak boleh dibawa. Lembarannya ditinggal. Oh, boleh. Satu orang kelompok ini bagi. Ada yang megang, yang lainnya pilih. Semuanya dari inflasi. Ayo semangat.
1 menit. Masih ada waktu 1 menit. Semuanya udah dikasih kan? Itu. Itu udah dikasih. Waktunya habis time saat silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Semuanya ajarnya ke sini ada berita bagus ya. Ada news. Jangan didengerin. Ustaz sudah sepakat ini bersama tadi sama semuanya. Ini Ustaz buat kelompok yang baru biar tidak bosan ya. Kelompok pertama nanti di sini. Besok Ustaz akan buatkan apa namanya? Kotak gitu loh. Kelompok 1 gitu. Ya. Kelompok 1 ada di sini, 2 di sana, 3 di sana, 4 di sini. Harus mau lah. Kelompok 1 ini sudah diacak sesuai dengan yang tadi dikerjakan ya. Sudah dibagi rata. Kelompok 1 langsung pindah ke sini. Zahra, Aisyah, Rombo, Ilfan, Rehan, Raka. Kelompok 1 Zahra, Aisyah, Rombo, Ilfan, Rehan, Raka. Jadi 6 orang. Dan besar. Semuanya ditinggal. Yang di bawahnya bukunya aja. Lembar yang tadi ditinggal. Kelompok 2 Ziva, Puri, Asmi, Excel, Isan, Javier. Di sana. Kelompok 2 di sana. Kelompok 3 Naja, Seza, Nibras, Junan, Alfa, Haski. Sisanya kelompok 4 di sini. Umar, Zahra, Raisa, Jingga, Rehan. Rehan sendiri ya. Karena kelompoknya misalkan bagi untuk membuat mind mapping. Jangan bagus-bagus ya, yang penting bisa dibaca. Jangan bagus-bagus. Ini kita kasih, ini nanti kasih orang nama kelompok terbaru. Nama kelompok 1, terus namanya siapa aja. Yang nggak masuk anaknya juga ditulis. Kelompok 4 namanya siapa aja. Nggak pakai diwarnai dulu. Kasih judul mappingnya adalah berkembang. Boleh nanti dikasih gambar kambing, sapi, dan lain-lain. Silakan dimulai. Waktunya 15 menit. Jangan lama. 10 menit. Karena tidak punya Indonesia ya. Stasiun belajarnya dilarang dibuka, ditutup semua. Ya boleh. Catatannya tadi boleh. Ini judulnya ini berkurban.
Tulis nama kelompoknya. Nanti di belakang boleh, di depan boleh. Waktunya 10 menit. Tidak boleh lihat buku, tidak boleh lihat stasiun belajar. Boleh lihat yang kamu catat tadi. Boleh lihat catatan yang pilih tadi. Gak pilih. Ingat-ingat, gak harus komplit, gak harus lengkap. Ya, yuk. Berarti ada 4 cabang, 4 ranting ya? 4 ranting. Karena ada 4 tadi, 4 stasiun. Berarti ada 4 ranting.
Ini ada lagi. Bapak yang enggaknya sih. Jangan nggak boleh lihat gitu. Sapi atau domba? Mana bunga? Sapi. Menit lagi.
Berdiri mas. Ya perwakilan. Yang lainnya mendengarkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Saya sering dipanggil Ibras. Dari kelompok. Saya dari kelompok 3. Saat ini saya akan mempresentasikan mind mapping yang berjudul bergulungan. Pertama, dalil Quran. Al-Kautsar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua, cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim.
kurban. Akhirnya Allah SWT mengganti Ismail dengan domba. Yang ketiga, kriteria hewan kurban. Hewan yang layak pantas, bertanduk lengkap, Terus gemuk badannya, warna putihnya lebih banyak dari warna hitamnya. Hewan yang tidak layak, hewan yang buta salah satunya, yaitu al-aura. Lalu hewan yang sakit, al-madoro. terus Yang keempat, hewan untuk kurban, ada kambing atau domba untuk 1 orang, sapi atau kerbau untuk 7 orang. Syarat hewan kurban sehat dan tidak cacat. Unta berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, dan kambing berumur 1 tahun. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari penjelasan Mas Nibras di kelompok 3 tadi, Ustadz itu sudah menangkap bahwasanya ini yang terpenting dari materi kita. Yang pertama tadi ada apa di situ? Dalil. Ada dalil. Terus ada apa lagi? Cerita Nabi Ibrahim. Terus apa? Dalil cerita Nabi Ibrahim. Terus apa? Kriteria hewan kurban. Terus syarat hewan kurban. Sekarang saya akan menerangkan sesuatu yang agak detail ya. Ini cerita awal mulanya ketika Nabi Ibrahim bermimpi seperti di video tadi. Ini ada di dalam surat As-Saffat 102 sampai 109. Itu tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim yang tiba-tiba ya, dia kan berharap banget punya anak, tiba-tiba anaknya udah lahir tiba-tiba. Ya, anaknya lahir. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Dia itu seorang yang cerdas, tampan, usianya masih belia. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi, sehingga mimpinya intinya itu disembelih. Nabi Ibrahim dengan ikhlas, ada setan menggoda, tapi tidak berjelasnya. Saat disembelih, apa yang terjadi? Digaji. Nah, itu ada di surat Saffat tadi ayat 102 sampai 109. Next ada. Pengertian kurban ini nak, ya. Next saja ini. Nah ini dalilnya yang tadi ya. Inna aqoina al-kautsar, sesungguhnya kami telah berimu nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Sholat itu mesti dilakukan dengan kurban, sholat dengan zakat. Ya. Ini dalilnya. Nah itu ini saat kita takbiran. Nah ini nanti disunahkan ketika menyembelih hewan kurban selain basmalah juga membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ya, next. Ini kegiatan Idul Adha. Sholat Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Boleh di lapangan terbuka. Terus yang ini penyembelihan kurban dilakukan setelah sholat Id, ya, di tanggal 10 itu. Misalkan di tempat di hari Jumat nggak apa-apa, saran untuk nanti bisa dilanjut lagi setelah Jumat. Nah itu di hari Tasyrik 11, 12, 13. Dan di 4 hari ini anak-anak kita di hari Tasyrik ini diharapkan Muslim itu untuk berpuasa. Jadi kalau untuk berpuasa tambah dosa, ya, haram berpuasa. Kita di sini pesta makan daging. Ya, ini kriteria hewan kurban berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Next. Nah ini kriteria hewan kurban yang layak dan pantas. Yang pertama, bertanduk lengkap
Tadi yang seperti kalian kriteria layak, boleh dan tidak boleh, sesuai tidak sesuai, tadi ada tandu lengkap. Yang kayak kambing kontes itu kan tandunya kalau nggak kayak gitu, tandunya satu gimana? Nggak bisa. Jadi bertandu lengkap, apron ya. Terus gebuk badannya dan berdaging. Kabur yang kurus, korban kurus tinggal tulangnya tok, nggak ada. Warnanya putih lebih dominan, ya. Warna putih kulitnya. Tapi beberapa tempat itu ada yang warna coklat, Ustaz, ada yang ini kan bukan yang ini. Apa istilahnya itu juga tidak boleh bukan, ya. Jadi ini tuh yang lebih baik. Contoh ada apa? Emang kenapa ini kalau harus bahan yang layak itu warna kulitnya lebih banyak? Kenapa ditentukan sama warna? Nah itu di sebelumnya saja. Ini ada hadisnya. Paulus berada di antara kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang korban, yaitu binatang yang buta, lagi jelas butanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas pincangnya. Pincang itu Paulus dan binatang yang kurus kering dan tidak bersih. Kurus ini berarti Oh ini itu sifat-sifat yang bukan tidak bolehnya binatang korban. Ini aja sih, kalau untuk yang tadi itu anjuran aja. Jadi bukan seperti itu. Jadi putih itu kan ada. Kalian tahu sapi yang di Cimory? tahu ya. Sapi yang di Cimory itu sapi yang apa? Sapi hitam putih. Itu tidak dikorban, nah. Itu untuk beternak. Iya. Lebih baik itu kayak sapi Brahma, saya Brahma itu yang enggak aslinya itu yang ini tuh yang membuat ini tuh bukan itunya, tapi karena dia beternak. Ya. Nah, jadi yang lebih ini yang ditekankan itu adalah cukup umur. Contoh, nah ini nih hewan yang tidak layak, hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang sakit, yang pincang. Contoh yang kita itu ada hewan yang kulitnya tutul-tutul karena sakit kulit. Misalkan itu dirawat terus sembuh, bisa 1 bulan sebelumnya itu masih boleh, ya masih boleh. Tapi kayak yang buta terus tadinya tinggal 1 atau apa yang lain itu kan nggak boleh. Ya karena ceritanya di situ yang kakinya tinggal 2 anomali dari kata. Nih next. Hewan untuk kurban ini anak-anak biasanya kalau kambing atau domba itu 1 orang 1. Berarti Ustaz kalau misalkan Nibras itu di dalam keluarga Nibras sudah kurban, besok mamanya, besok papanya, enggak gitu. Misalkan namanya papanya terus apa boleh? Boleh. Terus aku kan enggak dapat pahalanya, dapat pahalanya. Selagi kita itu sama-sama beriman, sama-sama Islam, sama-sama taat kepada Allah, yang berkorban bapaknya, meskipun kambing itu 1 keluarga mendapatkan pahalanya, asalkan masih Islam. Kenapa? Terus kalau misalnya yang berkorban ibunya berarti Tetap dapat. Tapi apakah boleh Ustaz? Habis ini aku yang korban namaku, besok ini meskipun uangnya papa tetap boleh. Tapi kalau dalam 1 nama tetap boleh. Pahalanya itu tetap mengalir. Tetap mengalir. Gitu ya. Kalau sapi atau kerbau itu 7 orang sama dengan unta. Kenapa? Ya enggak lah, sepupu kan ya beda juga. 1 keluarga. Kenapa? Kambing itu kan 1 keluarga besar atau kecil? Yang kecil. Bapak, ibu, kamu sama adik. Kenapa? Kira-kira boleh nggak bolehkan hewan kurban atas nama keluarga yang sudah ada? Boleh apa tidak? Contohnya gini nak. Jadi orang yang sudah meninggal itu putus amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Amal jariah, amal yang digunakan untuk apa? Untuk misalkan wakaf, punya uang diwakafkan. Dia itu sebelum meninggal itu mewakafkan. Atau dia itu nanti kalau aku sudah meninggal atau ini silakan tanah ini diuntuk masjid, untuk sekolah. Terus yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Contohnya Ustaz kayak gini, ilmunya
yang bermanfaat. Besok kamu ngajarin ke siapa, Ustaz udah meninggal, kamu ngajarkan ke orang lain, tetap akan mendapatkan pahala dia. Terus yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang meninggal, di dalam pengertian di Muhammadiyah itu, kalau orang tuanya meninggal terus dikurbankan, kalau sebelum orang tuanya meninggal itu ngomong gini, nah besok kurban waktu itu tahun depan aku dikurbankan ya, terus urunan, terus mau dibelikan. Misalkan belum punya uang dan waktu menjelang kurban itu ada uang dan dikurbankan, nggak apa-apa. Tetapi orang tuanya kan udah meninggal sebelum Idul Adha, tapi kan sebelumnya dia sudah berwasiat. Sudah berwasiat. Contoh kayak haji juga gitu nah. Jadi misalkan Ustaz pengen haji, ternyata nggak kesampaian. Nah anaknya Ustaz yang membatalkan haji, tapi Ustaz sudah berwasiat. Tidak Ustaz itu lepas. Beda lagi misalkan kalau hartanya ini orang tua bisa niatkan hartanya ini untuk wakaf, untuk pendidikan, untuk ngasih anak yatim, itu beda lagi. Kalau kurban itu harus ada niatan, sama kayak puasa, sama kayak haji. Puasa juga gitu, boleh kalian nyautkan orang tua puasa, tapi itu tidak diwajibkan. Contohnya, misalkan sudah niat puasa, ternyata orang tuanya meninggal, nyambungkan. Kayak haji juga gitu, orang tuanya haji, ternyata sebelum haji sudah meninggal pada dia udah daftar, itu diganti yang berangkat haji karena wajib badan. Sama dengan kurban, sudah ngomong niat kurban, ternyata orang tuanya meninggal tetap atas nama almarhum. Gitu. Akan dulu sudah punya anak, gitu ya. Boleh, asalkan tidak niatan. Terus kalau nggak ada niatan, bagaimana Ustaz? Misalkan itu hartanya masih atas nama orang tua, ya nggak apa-apa atas nama orang tua. Tapi kalau sudah harta orang tuanya nggak ada niatan, orang tua aja nggak mau berkorban, kok kamu korban. Sama kayak orang meninggal mau sholat, orang meninggal itu dia itu nggak sholat, tapi setelah meninggal kami itu nyolatin. Oh dia waktu itu baca nggak sholat, kenapa kamu nyolat? Itu malah hukumnya dosa. Kalau hukumnya menyolati orang yang tidak sholat semasa hidupnya terus waktu ini nggak sholat, dia aja nggak mau orang. Oke, next. Ya. Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya itu, nah sebelum apa-apa itu tanya dulu, nggak langsung. Ya tanya ke orang sebelah belakangnya akan tahu. Yang sebelahnya. Bukan, next. Itu berbeda kan. Nah ini syaratnya. Setelah berumur 5 tahun sapi ya, terus 2 tahun untuk kambing. Keliru-keliru, unta 5 tahun, sapi 2 tahun dan kambing 1 tahun. Ustaz kalau sebelum itu bagaimana? Berarti tidak layak kita beli. Terus ini yang terakhir, milih sendiri atau dibeli dengan uang halal, tidak hasil korupsi, tidak hasil mencuri, tidak hasil yang lain-lain. Ya. Oke. Next. Maknanya sudah usah. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, penutupnya, jadi ini nilai yang harus kita kembangkan. Berkurban itu nanti nilai sosial, nilai empatinya itu tinggi. Jadi kalau kalian punya uang, kan buat kalian ya, orang tua kalian punya, itu disuruh nanti untuk berkurban. Kata Nabi, kalau punya uang terus nggak mau berkurban, jangan dekati masjidku. Jadi wis kalau usah dekat masjid, namanya kan orang kikir ya. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini tadi sudah belajar yang pertama tadi apa? Tebak gambar, terus making game, terus kita tadi stasiun belajar dan membuat mind mapping. Insya Allah besok kita akan mulai lagi untuk open class. Dimulai dari jam 7 pagi ada 4 JP, artinya 2 jam pelajaran. 2 jam beneran. 4 JP itu kan 4 jam pelajaran, 1 JP-nya itu 30 menit. Nanti kalau 4 JP berarti 2 jam. Nanti di sekitar sini itu ada banyak orang observer yang mengamati, ada 22 orang mengamati kalian satu persatu. Ya. Jadi besok tetap membawa buku ini. Taruh loker, nggak usah dibawa pulang. LKS pakai buku ini.
anak bayi kan belum ada ketentuan, tapi biasanya disolati. Anak-anak terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Habis ini kalian boleh istirahat, tapi tidak lama-lama. Ini jangan dirubah ya. Jangan dirubah ya. Ini. Ini jangan dirubah. Ini nanti dihadapkan kayak gini ya. Sama. Kayak gini. Hilang juga masalah masih next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya berapa menit?